Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang kelompok diagnosis sehat jiwa yang sebelumnya kita sudah bahas. Untuk diagnosis di keperawatan jiwa, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok diagnosis. Yang pertama, kelompok diagnosis sehat jiwa. Yang kedua, diagnosis masalah psikososial atau masalah risiko. Dan yang ketiga, diagnosis masalah gangguan jiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kelompok diagnosis yang pertama, sehat jiwa, yaitu kesiapan perkembangan usia prasekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri perkembangan normal pada anak usia prasekolah. Kelompok diagnosis sehat jiwa, pada dasarnya, individu dikatakan sehat jiwa jika berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, perkembangan itu sendiri merupakan suatu pola yang teratur terkait perubahan, baik itu perubahan struktur, pikiran, perasaan, atau perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Nah, perkembangan ini bersifat dinamis. Artinya terus-menerus, kemudian berkesinambungan seiring dengan berjalannya kehidupan. Jadi dimulai sejak individu tersebut dilahirkan sampai dengan akhir hayat. Ini terjadi proses perkembangan. Ditandai dengan serangkaian bisa berupa kenaikan, bisa kondisinya konstan, dan bahkan bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu dikatakan bahwa perkembangan ini sifatnya dinamis. Nah, yang diharapkan adalah pada proses perkembangan ini terjadi yang dinamakan dengan kenaikan. Kemudian, efek saling keterkaitan dari faktor keturunan dan lingkungan. Jadi, salah jika perkembangan itu hanya dihubungkan dengan faktor genetik atau keturunan, atau hanya dihubungkan dengan faktor stimulasi dari eksternal atau lingkungan hasil proses pembelajaran. Akan tetapi menurut Mustad dan Sonkov ini, bahwa perkembangan itu merupakan gabungan efek saling keterkaitan dari kedua faktor tersebut, dari keturunan secara internal atau genetik dan juga dari eksternal stimulus proses pembelajaran dari lingkungan. Proses pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, kognitif, psikososial, moral, dan spiritual menjadi bagian penting dari keseluruhan pribadi individu. Perkembangan itu sendiri merupakan dampak dari adanya proses pematangan. Organ yang terkait adalah sistem saraf. Dan reaksi-reaksi psikologis tidak semata-mata ditentukan oleh genetika dan lingkungan atau pengasuhan tadi, melainkan kombinasi dari keduanya. Ya, ini menurut Kligman tahun 2007. Kemudian, perkembangan mengacu pada perubahan perilaku terkait kemampuan fungsional seseorang dan keterampilan yang bersifat kualitatif yang sulit diukur. Sementara kalau pertumbuhan itu relatif lebih mudah diukur karena bertambahnya tinggi badan seseorang, bertambahnya berat badan seseorang, lingkar kepala, lingkar lengan. Sementara perkembangan ini adalah pematangan dari fungsi sehingga dapat dilihat dari perilaku individu tersebut. Dan ini relatif lebih sulit untuk diukur. Kenapa perkembangan itu terjadi? Karena terjadi perkembangan pada organ utama dari sistem saraf pusat, yaitu perkembangan otak. Ada yang dikatakan dengan plastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Nah, jadi otak kita itu dapat berpikir dikarenakan adanya interkoneksi antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya, terjadi interkoneksi atau adanya hubungan. Merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Nah, jadi di sini
plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk beradaptasi. Nah, kita lihat bahwa otak kita sejak bayi, sejak kita dilahirkan, terdiri dari 100 miliar neuron. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Padahal dari setiap masing-masing neuron tersebut akan berkembang rata-rata 15.000 sinapsis pada usia 3 tahun. Saya sarankan agar dipelajari kembali materi sebelumnya tentang teori neurobiologi. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana kerja dari neuron atau sel saraf. Jadi sel saraf yang satu akan berhubungan dengan sel saraf yang lain pada sinaps ya, atau celah antar neuron tersebut. Nah, dan sinaps ini semakin banyak sinapsnya, maka ini otak ini akan semakin banyak interkoneksinya. Akan semakin banyak hubungan koneksi dengan sel yang lain, sehingga proses berpikir itu akan lebih baik. Nah, ini tanpa kita sadari ya, bahwa kita itu sudah dibekali dengan modal yang sangat besar sekali, 100 miliar neuron atau sel saraf. Dan ini hal yang tidak bisa dibeli ya, tidak ada yang toko menjual sel saraf atau neuron. Tentunya ini adalah hal yang patut kita syukuri. Jumlah sinaps tetap konstan selama dekade pertama kehidupan karena terjadi perubahan jumlah neuron, jadi belum berkembang begitu banyak. Sinapsis pada jalur yang sering digunakan itu akan dipertahankan. Oke, dan pengalaman awal dalam kehidupan anak itu sangat penting karena pembelajaran berlangsung lebih efisien di sepanjang jalur sinapsis yang sudah mapan. Jadi, banyak sinaps, tapi yang sudah matur atau sudah mapan interkoneksinya itu yang sering digunakan. Sehingga pengalaman awal pada awal fase kehidupan ini akan mempengaruhi, memiliki efek langsung pada sifat fisik otak. Nah, pengalaman traumatis dalam fase kehidupan anak prasekolah dapat memicu perubahan yang bertahan cukup lama dalam sistem neurotransmitter dan endokrin. Nah, ini kemarin kita sudah membahas tentang kerja saraf, di mana neurotransmitter ini berfungsi sebagai pembawa pesan elektrokimia ya, yang memediasi respon stres dengan efek yang dicatat di kemudian hari. Jadi peristiwa traumatis tersebut bukan hanya mempengaruhi, langsung otomatis mempengaruhi psikologi, akan tetapi peristiwa traumatis tersebut itu diproses di otak, di mana akan mempengaruhi neurotransmitter dan kerja endokrin. Padahal kedua zat tersebut dapat memediasi respon stres, dan itu akan disimpan memorinya, dicatat di kemudian hari. Tetapi pengalaman positif atau negatif itu tidak hanya itu saja yang menentukan hasil total. Artinya kalau sering menemukan berhadapan dengan pengalaman negatif, nanti pasti menjadi sebuah kepastian bahwa di kemudian hari pun akan tidak bagus perkembangannya. Tidak. Sebaliknya hal tersebut mengubah probabilitas dengan satu atau cara lainnya dalam memengaruhi kemampuan anak untuk merespon secara adaptif terhadap rangsangan di masa depan. Ini yang sering saya ceritakan, bahwa ketika individu itu berhadapan dengan stresor, tapi individu tersebut mampu beradaptasi, terjadi plastisitas otak, maka di kemudian hari justru itu akan menjadi seperti imunitas dalam tubuh kita, atau memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Nah, plastisitas otak ini berlanjut hingga remaja, dan dengan perkembangan lebih lanjut dari korteks prefrontal. Dan perkembangan korteks prefrontal ini penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, dan kontrol emosional pada fase perkembangan remaja. Walaupun juga belum begitu matang. Pada gambar ini kita bisa melihat perkembangan otak manusia. Nah, di sini ada 3 perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan sensori,
yang berwarna kuning, kemudian yang berwarna biru ini adalah perkembangan bahasa, dan yang berwarna merah ini adalah perkembangan fungsi kognitif. Di mana di sini ada garis usia, dan ternyata perkembangan ini sudah terjadi, ini bisa dilihat terjadi dari masa konsepsi atau masa kehamilan saat janin. Nah, ya jadi -1 bulan berarti usia kandungan 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan ya. Jadi ini sudah terjadi perkembangan, ini yang warna biru bahasa. Bagaimana ibu yang sedang mengandung memberikan stimulus terhadap janin yang ada di kandungannya. Sehingga perlu sekali ibu yang hamil dan orang-orang di sekitarnya memberikan stimulus yang baik secara verbal terhadap janin yang dikandung. Kemudian terjadi perkembangan sensori ya sejak dalam kandungan juga. Begitupun kognitif. Nah, untuk perkembangan sensori itu sendiri ini meningkat pesat dan mencapai puncak ini pada 1 tahun pertama kehidupan. Nah, di sini ya pada saat usia 2-3 bulan ini sudah mencapai puncak perkembangannya. Kemudian perkembangan bahasa ini mencapai puncaknya di sini pada usia 8-9 bulan ya. Dan perkembangan kognitif ini mencapai fungsinya sudah baik di sekitar umur mulai 1-2 tahun ini sudah baik. Ya. Akan tetapi ini belum matang, nanti pematangannya akan dimatangkan sampai dengan tahap perkembangan yang selanjutnya. Perkembangan otak ini selama 5 tahun pertama lebih cepat, sifatnya intensif dan sensitif terhadap pengaruh eksternal atau lingkungan. Oleh karena itu, stimulus rangsangan ini sangat dibutuhkan pada 5 tahun pertama ya oleh balita. Masa di mana anak-anak membangun fondasi atau dasar kemampuan untuk belajar, kemampuan berkompetisi di masa depan. Stimulus baik dari orang tua ataupun mungkin dari pengasuh atau juga dengan mengikuti pendidikan usia prasekolah atau pendidikan anak usia dini dapat memanfaatkan tahap pembelajaran terbaik untuk perkembangan otak anak. Tentunya dengan catatan bahwa pendidikan anak usia dini tersebut memiliki fasilitator yang terlatih dan berkualitas, mengerti tentang perkembangan anak. Kemudian pendidikan prasekolah membantu anak mengembangkan keterampilan fungsi baik kognitif, motorik, fungsi eksekutif yang merupakan dasar membangun kecerdasan intelektual dan emosional yang baik, dan tentunya itu sangat dibutuhkan pada tahap perkembangan selanjutnya. Ini merupakan fondasi untuk perkembangan intelektual. Lingkungan prasekolah memungkinkan anak mengeksplorasi, baik dia bermain di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, dan juga memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Mungkin di rumah hanya berinteraksi dengan anggota keluarga yang usianya tidak sebaya, bahkan jelas-jelas usia dewasa, dan menstimulasi perkembangan sosial juga emosional.